Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak di sini ingin melakukan tugas ya, untuk tugas kuliah ya. Namanya penanganan anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ikuti kakak ya. Tepuk jari satu. Tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berdiri semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Kakak mau bertanya, siapa tadi pagi sebelum berangkat sekolah salaman sama orang tuanya? Siapa tadi pagi yang sebelum sekolah makan dulu di rumah? Aku daerah dulu. Udah, kita belajar dulu ya. Assalamualaikum Bu, di sini saya mau meminta izin untuk wawancara Ibu untuk tugas penanganan anak berkebutuhan khusus. Saya mau tanyakan, biasanya sifat atau kebiasaan anak di kelas bagaimana ya Bu? Apakah masih bisa fokus ke kegiatan belajar atau sebaliknya? Oh iya, kalau untuk anak berkebutuhan khusus, kita di sini fokus di lebih ke sikap ya, adab dia bagaimana, karena kita tahu anak berkebutuhan khusus tidak bisa disamaratakan dengan yang anak-anak yang normal ya kan. Kebetulan di kelas 4C ini anak berkebutuhan khusus itu ada dua dan itu pun beda. Yang satu keterlambatan belajar, yang kedua dia masih bisa mengikuti tapi emang agak lambat, daya tangkapnya lambat ya kan. Terus setelah itu kalau perlakuan khusus biasanya saya menanganinya di awal pembelajaran itu. Mereka disuruh untuk dikasih tugas yang satu ini kan kebetulan dia membaca, menulis, mengenal huruf dan angka, saya tidak bisa. Jadi dia dikasih tugas nanti angka 1 sampai 3, kemudian dia meniru ke bawah, dia melanjutkannya ke bawah. Kemudian yang kedua, yang ABK kedua, dia itu kebetulan menulis pandai, berhitung, dan juga dia lebih ke malas ada juga ya kan. Dan juga kalau dia itu beda juga treatmentnya yang saya kasih. Kalau dia dikasih tugas dalam, dia bisa mengikuti materi hari itu, tapi harus dikasih dengan perlakuan yang berbeda, terkhusus dia sendiri. Kalau mengenai fokus, yang anak ABK yang pertama tadi yang nggak bisa mengenal huruf, angka, kalau fokus dia kurang ya. Dia kalau di kelas itu seperti tiduran, seperti apa lagi, sering permisi, dan seperti itulah. Tapi yang kedua, anak ABK yang kedua ini kalau fokus dia bisa fokus, tapi dia memang tidak bisa digabung dengan temannya yang lain untuk belajar, harus dikasih treatment tersendiri bagi dia.
Pertanyaan yang kedua, ada perlakuan khusus nggak buat anak-anak ini dibanding yang lain? Kalau untuk perlakuan khusus tentunya ada, karena mereka kan berkebutuhan khusus ya. Kalau perlakuan khusus contohnya mereka dikasih pas istirahat, anak yang biasa yang normal ini dikasih jam istirahat, sedangkan yang berdua ini dikasih dulu refleksi untuk mereka berdua. Tadi belajar apa, udah siap nggak tugas yang dikasih, seperti itu untuk perlakuan khususnya. Yang ketiga, kalau sama teman-temannya gimana ya Bu? Apakah masih gampang bergaul? Kalau bergaul, namanya anak berkebutuhan khusus ya, pasti mereka memilih teman, mana teman yang dianggapnya nyaman ya kan. Kalau di kelas 4C ini ya mereka masih agak susah untuk bergaul. Pertanyaan yang keempat, apa yang mungkin buat ibu agak rumit untuk membimbing anak tersebut? Nah, yang bikin rumit dan masih jadi PR sampai saat ini ya, namanya juga kita sendiri dalam kelas kan, ada anak yang bermacam ragam karakter yang berbeda. Seperti di kelas 4C ini kami di sini muridnya 24 dan yang ABK 2. Jadi mereka itu membimbing ya kesulitannya kan. Ini kalau kesulitannya pasti ada, seperti kita masih mengontrol anak yang normal ini agar tidak tertinggal pelajarannya, dan sementara itu yang anak ABK tidak boleh juga dibiarkan, tidak boleh juga kita lepas tangan, tentu juga kita harus bimbing. Itu kadang memanage waktunya yang agak kurang optimal. Baik, terima kasih banyak Bu untuk wawancara hari ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi